Di zaman sekarang, banyak orang yang mengagumi kaum sufi. Dianggap lembut, penuh cinta, dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berbicara tentang zikir, ma'rifat, dan cahaya batin. Tetapi di balik semua itu muncul sebuah pertanyaan yang penting. Benarkah para sufi itu bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah? Apakah jalan tasawuf yang mereka tempuh mesti sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, atau justru telah menyimpang dari manhaj Nabi dan para sahabatnya? Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah sufi termasuk ke dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Tentang masalah orang mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah, banyak yang mengatakan Ahlussunnah, termasuk juga sufi. Tadi sudah jelaskan, dilihat dari akidahnya, dilihat dari keyakinannya, dilihat juga dari prinsip dia beragama. Nanti akan terlihat dari yang pertama saja sudah keluar sufi di situ. Karena sufi dia tidak pakai dalil dari Quran maupun Sunnah. Yang dipakai apa? Perkataan syekhnya. Tarekat sufi ya. Yang dipakai siapa? Yang dipakai perkataan syekhnya. Yang dipakai dalilnya apa? Mimpi. Betul tidak? Mimpi. Bukan dalil Quran, bukan Sunnah, mimpi. Perkataan syekhnya atau mimpi. Ini dari sini aja sudah kelihatan bedanya antara mereka dengan Ahlussunnah. Bicara tentang sufi dan tasawuf, banyak orang langsung terbayang sosok yang lembut, penuh zikir, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu dianggap sebagai golongan yang menekankan hati daripada logika, lebih suka menyendiri, berzikir dalam kesunyian, dan mencari cahaya batin dalam ibadah. Karena citra inilah sebagian orang menganggap bahwa kaum sufi adalah bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah, golongan yang dianggap paling selamat dan mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Namun persoalannya tidak semudah itu teman-teman, sebab kata sufi sendiri itu sangat luas maknanya, dan di dalamnya ada berbagai macam aliran, ajaran, dan pemahaman. Dari yang masih lurus mengikuti syariat sampai yang jauh melenceng dari akidah Islam yang benar. Maka pertanyaan di sini, apakah sufi itu termasuk ke dalam Ahlussunnah wal Jamaah? Jawabannya tidak bisa dijawab dengan iya ataupun tidak secara mutlak. Perlu dilihat terlebih dahulu sufi yang mana dan tasawuf seperti apa yang dimaksud. Kalau kita menelusuri sejarah tasawuf, awalnya itu muncul dari semangat untuk memperbaiki diri, menjauhkan hati dari cinta dunia, dan memperbanyak ibadah. Para tokoh awal seperti Hasan al-Basri, Al-Fudail bin Iyad, atau Ibrahim bin Adham adalah orang-orang soleh yang mengajarkan zuhud, ikhlas, dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup sederhana, tidak mengejar akan dunia, dan tidak berbicara tentang perkara-perkara gaib yang melampaui batas. Tasawuf seperti ini pada dasarnya masih sejalan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah teman-teman. Sebab ruh Islam memang menekankan kebersihan hati dan kesungguhan dalam beribadah. Namun seiring berjalannya waktu, tasawuf itu berkembang menjadi sebuah aliran yang penuh dengan filsafat dan konsep-konsep yang asing bagi Islam itu sendiri. Dari sinilah muncul dua jenis tasawuf. Tasawuf yang sesuai dengan syariat dan tasawuf yang menyimpang dari syariat. Tasawuf yang pertama masih dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah, sedangkan yang kedua itu sudah keluar jauh dari jalan kebenaran atau bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Tasawuf yang masih sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup.
menjauhi bid'ah dan tidak mengklaim adanya ilmu khusus di luar dalil. Tasawuf seperti ini teman-teman itu fokus pada tazkiyatun nufus, yaitu penyucian jiwa, ikhlas, sabar, tawakal, dan ibadah yang benar. Orang-orang seperti Al-Imam Al-Ghazali dalam masa awalnya mencoba menyatukan tasawuf dengan ilmu syariat. Kalau sufi yang seperti ini, maka mereka bisa dikatakan bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah selama akidahnya itu lurus dan amalannya sesuai dengan syariat. Tetapi sayangnya di sini teman-teman, mayoritas yang dikenal sebagai kaum sufi dalam sejarah Islam, terutama setelah abad ketiga Hijriah, banyak yang keluar dari jalur Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak hanya mengajarkan zuhud, tetapi juga memasukkan ajaran filsafat Yunani, Hindu, dan Neoplatonisme ke dalam konsep spiritualitas Islam. Maka lahirlah ajaran-ajaran yang aneh yang bertentangan dengan akidah tauhid, seperti konsep wahdatul wujud, yaitu menyatunya makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu hulul, Tuhan itu masuk ke dalam diri manusia, dan ittihad, menyatunya secara hakiki dengan Allah, serta klaim bisa melihat Allah dalam segala sesuatu. Ini semua jelas bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan sinilah penyimpangan tasawuf itu mulai tampak jelas teman-teman. Banyak tokoh sufi seperti Al-Halaz, Ibnu Arabi, dan Abu Yazid Al-Bustami yang mengucapkan kalimat-kalimat kufur seperti ana al-haq, akulah kebenaran, yaitu Allah, atau tidak ada yang di dalam jubah ini kecuali Allah. Ini bukanlah ucapan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar, melainkan bentuk kesesatan akidah yang lahir dari konsep penyatuan makhluk dengan Khalik. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan ulama-ulama salaf lainnya sangat keras menolak pemikiran seperti ini, karena ini menghancurkan konsep tauhid dan membatalkan perbedaan antara Tuhan dan ciptaannya. Selain itu, banyak tarekat sufi yang mengajarkan amalan-amalan bid'ah seperti zikir berjamaah dengan menari, berputar, menyanyi, bahkan ada yang sampai pingsan karena terlalu asyiknya dalam zikir mereka. Ada juga yang meyakini bahwa gurunya atau mursyid bisa memberikan syafaat, yaitu menghapus dosa-dosa muridnya atau bahkan mengetahui isi hati mereka. Sebagian tarekat bahkan mengajarkan baiat kepada mursyid dengan keyakinan bahwa mursyid itu perantara menuju Allah Subhanahu wa taala atau bisa memberikan izin masuk ke dalam surga. Ini jelas menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam Islam tidak ada perantara antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala kecuali doa dan amal soleh, bukan guru spiritual. Sufi yang seperti inilah yang tidak bisa dikatakan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, karena Ahlussunnah wal Jamaah itu cirinya jelas teman-teman. Mereka menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama dalam memahami agama, sebagaimana dengan pemahaman para sahabat, tidak menambah ataupun mengurangi dalam hal akidah dan ibadah. Sedangkan banyak kaum sufi menambahkan ajaran baru, mengklaim ada ilmunya batin yang lebih tinggi dari syariat Allah dan menafsirkan agama dengan makna simbolik yang tidak ada dasarnya. Nah, misalnya seperti sebagian sufi itu mengatakan bahwa syariat hanyalah kulit, sementara hakikat adalah isi. Menurut mereka, ketika seseorang itu sudah mencapai hakikat, maka tidak perlu lagi menjalankan syariat seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Padahal ini adalah kesesatan yang nyata. Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayatnya tetap sholat, tetap zikir, tetap berdoa, tidak pernah berhenti dalam menjalankan syariat Allah. Padahal beliau adalah manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau syariat bisa ditinggalkan karena sudah mencapai tahap hakikat, tentu Nabi orang yang pertama kali akan melakukannya. Tetapi apa kenyataannya teman-teman? Beliau tidak pernah berhenti beribadah sampai wafatnya. Begitu juga dengan keyakinan sebagian sufi bahwa mereka bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaganya, bisa mendapat ilmu langsung dari Nabi SAW setelah beliau wafat, atau bahkan menerima wahyu batin dari Allah.
Ini juga termasuk bentuk penyimpangan yang serius karena wahyu itu telah terputus setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan siapapun yang mengaku mendapatkan ilmu langsung dari Allah berarti ia sedang berdusta atas namanya wahyu. Oh, nggak ngaji ini, celeng, berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar si Aquain. Maka tidak mungkin orang yang memiliki keyakinan seperti ini disebut sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, karena akidah mereka yang sudah bertentangan dengan pokok keimanan. Jadi, kalau ditanya apakah sufi itu termasuk ke dalam Ahlussunnah wal Jamaah, jawabannya tergantung pada jenis tasawuf dan akidah yang mereka pegang. Kalau mereka menempuh jalan zuhud, ikhlas, dan membersihkan hati tanpa menyimpang dari syariat, maka mereka bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kalau mereka sudah menyeleweng kepada ajaran filsafat, hulul, wadatul wujud, atau menganggap syariat hanyalah tahapan rendah yang bisa ditinggalkan, maka mereka bukan lagi Ahlussunnah wal Jamaah, melainkan pengikut hawa nafsu yang menamakan diri mereka dengan kesolehan batin. Ahlussunnah wal Jamaah itu punya ukuran yang pasti, teman-teman, bukan berdasarkan perasaan ataupun pengakuan semata. Ukurannya adalah ittiba, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Siapapun yang menyimpang dari jalan itu, walaupun mereka mengaku paling dekat dengan Allah, tetap bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kedekatan dengan Allah bukan diukur dari seberapa sering seseorang itu berzikir atau meneteskan air mata, tetapi dari seberapa lurus akidahnya dan seberapa murni ibadahnya dari bid'ah dan khurafat. Maka jelas tidak semua sufi bisa dikategorikan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Ada sebagian kecil yang masih berpegang pada jalan yang lurus, tetapi banyak yang sudah terseret oleh filsafat batiniah, ajaran kebatinan, dan keyakinan yang syirik. Sebagai muslim, kita harus bijak dalam menilai dan berhati-hati jangan mudah tertipu oleh kata-kata cinta Allah, makrifat, atau zikir batin, sebab di balik kalimat yang indah itu bisa tersembunyi racun akidah yang mematikan. Karena sejatinya Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan sekedar nama, teman-teman, tetapi jalan hidup, jalan yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya di dalam akidah, ibadah, dan akhlak. Dan siapapun yang meninggalkan jalan itu, maka seberapa pun indahnya ucapannya, tetap bukan bagian dari golongan yang selamat. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.